Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa lagi dengan saya Bung Yandi. Langsung dari studio Radio Monika Surya Barito FM dalam program acara Talk Show. Talk Show malam ini masih membicarakan terkait seputar ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah dalam kaitannya dengan kunjungan tim ekonomi kerakyatan ke Kalimantan Barat. Dalam media-media yang diberitakan pada hari kemarin dan hari ini disebutkan bahwa Bupati Barito Timur akan mempermudah urusan-urusan perizinan bagi pihak investor yang membuka pabrik karet di Barito Timur. Dan tentunya dengan kemudahan yang diberikan, akankah pabrik karet ini akan berdiri di penghujung waktu, di penghujung senja, di penghujung periode? Karena masa kepemimpinan beliau hanya berkisar sampai tahun 2023 sesuai dengan visi misi Barito Timur tahun 2018-2023 mewujudkan Bartim sehat, mewujudkan Bartim cerdas, mewujudkan Bartim sejahtera melalui pemerintahan yang amanah. Sudah hadir pada malam hari ini di ujung telepon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kita, Bapak Yudi, Pak Wahyudi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tidak lupa kami menyapa para pemirsa Radio Monika FM dimanapun berada, dan juga kepada rekan-rekan narasumber pada malam hari ini. Salam sehat. Salam sehat. Hadir pula pengamat sosial, pengamat politik kita, tokoh masyarakat kita juga, Bapak Muhammad Cornelius, tokoh Pajo Epat. Selamat malam. Selamat malam buat moderator dan selamat malam buat pencinta Radio Monika, dan salam sehat khususnya buat Bapak Wahyudi. Terima kasih Bung Cornelius. Di ujung telepon juga sudah hadir mantan Ketua BUMDes, Bung Kupriyosa, yang kita butuhkan pengalamannya untuk diskusi malam ini. Selamat malam, Bung Kupriyosa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua di ujung telepon, untuk Pak Yudi sama rekan-rekan lain, sama Pak Cornelius dan pendengar Monika FM. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Selamat malam, Mbak Juwita, aktivis wanita Barito Timur. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Selamat malam juga kawan-kawan narasumber pada malam hari ini yang sudah berkenan hadir walau melalui ujung telepon. Dan selamat malam juga buat pendengar setia Radio Monika Surya FM yang masih setia di gelombang 91,3 FM dalam acara Talk Show. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Oke, saya sampaikan pula bahwa malam ini mungkin akan absen Pak Haji Cilik Menjakri karena beliau sedang dalam proses penyembuhan mata. Proses penyembuhan mata, mungkin Pak Yudi tahu ya, di Banjarmasin. Ya, operasi dia. Operasi matanya beliau ya. Oke, jadi beliau malam ini minta izin untuk absen. Kemudian juga senior kita Pak Badowo, kebetulan banyak sekali tamu yang mungkin sebagai advokat beliau, apalagi beliau ini sebagai advokat yang banyak membantu masyarakat, banyak keluhan yang ditampung beliau dan banyak orang datang ke tempat beliau. Malam ini beliau sepertinya juga banyak melayani tamu. Jadi malam ini kita berempat akan memulai diskusi kita. Oke, saya pertama kali untuk menuju ke Pak Wahyudi untuk mengantarkan diskusi malam ini. Pak Wahyudi, ada studi banding ke Kalimantan Barat. Studi banding ini adalah tim
Ekonomi Kerakyatan yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati Barito Timur, yang ketuanya juga Sekda, ketua timnya. Jadi Pak Bupati dan Sekda Barito Timur keduanya berangkat ke Kalimantan Barat dalam rangka berkunjung ke pabrik karet di Pontianak untuk melihat bagaimana hasil bokar, kemudian bagaimana hasil penjualan serta pemasaran karet di sana. Sepertinya harganya baik. Jadi mempelajari itulah tim ekonomi kerakyatan itu berkunjung ke Pontianak. Kemudian dalam berita-berita media online disebutkan bahwa hasil dari kunjungan ke Pontianak saat-saat sekarang ini itu ada menghasilkan 6 poin kalau tidak salah. Saya buka berita yang menyampaikannya. Jadi kunjungan ini yang 6 poin yang dimaksud adalah mempermudah perizinan, mengundang masuk investor, kemudian mengundang Bank Kalimantan Tengah. Kemudian Bank Kalimantan Tengah berjanji akan mempermudah pinjaman buat permodalan bagi yang ingin usaha-usaha karet. Kemudian juga mungkin akan digerakkan BUMDes, makanya saya undang secara khusus juga mantan ketua BUMDes nanti memberikan satu uraian sebuah diskusi ini biar lengkap gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya usaha-usaha, upaya-upaya yang ditempuh oleh tim studi banding ini. Dan juga satu hal lagi, itu tadi poin-poin yang sudah disebutkan, satu hal lagi ya, studi banding ini dilakukan di penghujung periode. Artinya ini melaksanakan visi misi 2018-2023, di mana visi misi ini akan berakhir di 2023 seiring berakhirnya kepemimpinan beliau, kalau tidak salah itu pertengahan tahun 2023. Artinya beliau tidak menjabat lagi. Apakah ini sudah tidak terlambat? Nah, kepada Pak Haji Yudi silakan, ada dua pertanyaan tadi yang bisa disampaikan dan dijawab. Oke, terima kasih. Langsung saja saya menanggapi 2 pertanyaan dari pembawa acara tadi, dari Bung Yandi. Pertama, kami menyambut baik apa yang dilakukan oleh Bupati gitu ya. Walaupun persoalan ini sebenarnya sudah pernah kami bahas di rapat kerja beberapa tahun yang lalu tentang kondisi masalah karet ini kan, harga karet ini. Karena memang rata-rata hasil produksi karet kita di sini banyak yang dikirim ke Kalimantan Barat. Tapi yang pada konteks yang mau kita sampaikan adalah ini bukan main-main ini. Apa artinya, kenapa saya bilang bukan main-main, Pak Bupati kemarin sudah mengarahkan kekuatannya gitu ya. Beserta jajarannya saya lihat dulu, termasuk Pak Sekda ya, media-media juga yang dibawa ke sana gitu kan. Kita berharap banyak dengan beliau. Semoga ini adalah memang upaya ingin meningkatkan ekonomi kerakyatan gitu kan. Memang untuk rakyat gitu, untuk rakyat, bukan ada apa-apanya nanti ke depan. Tapi kita berharap memang ini ada itikat, karena produksi karet kita ini kan cukup banyak nih. Kita larinya malah ke provinsi lain. Alangkah bagusnya hal tersebut kita buka semacam mungkin sejenis koperasi atau badan usaha milik daerah ya, atau Prusda atau bagaimana nantinya. Kita sudah beberapa kali mendorong supaya iklim investasi di Bartim ini berjalan dengan bagus. Nah, baik pertanyaan yang kedua dari Bung Yandi tadi, apakah ini terlambat gitu kan? Ya, kalau dikatakan terlambat sih memang iya juga, cuma lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan, seperti itu kan. Mungkin yang dulu itu kita melihat memang pergerakan daripada visi misi Bupati itu memang sangat jauh sekali sebenarnya kan untuk 2 periode ini gitu kan. Tapi ya mungkin yang perlu diatur adalah ketika ingin mendirikan sebuah usaha gitu kan, harus ada kajian yang lebih mendalam. Ini salah satu contohnya kan, kajian mendalam itu berarti kita contoh
kemarin baru saja dalam beberapa hari yang lalu kami sebenarnya agenda BUMDes ini harus kita agendakan tersendiri. Kemarin kami mengundang masalah BUMDes pasar Tamiang Layang dan pasar Ampak gitu kan, kebetulan yang usulan itu dari kami pribadi gitu kan. Apakah arahnya tadi ini ke arah sana juga atau bagaimana? Karena itu adalah BUMDes bersama. BUMDes bersama itu kan dikelola oleh beberapa desa kan seperti itu kan. Nah, jadi pada prinsipnya kalau pertanyaannya pemerintah ingin mempermudah iklim investasi, kami sangat mendukung, terutama di Komisi 2. Memang dari dulu berharap supaya iklim investasi ini bisa berjalan dengan baik kan, dengan baik. Tapi ya tadi ada hal yang di depan mata kita sendiri, misalkan pelabuhan itu potensinya luar biasa juga gitu kan. Nah, alangkah bagusnya misalnya mungkin tim ekonomi kerakyatan langsung memantau bagaimana pelabuhan itu bisa berjalan dengan baik kan, bagaimana mungkin di situ nanti ada sawit koperasi dan semuanya itu bisa berjalan dengan bagus kan, itu kan termasuk ekonomi kerakyatan juga itu, meningkat koperasi perusahaan-perusahaan orang kan. Ada usaha-usaha kecil yang bergerak di sekitar itu kan, meningkatkan UMKM. Jadi saya pada prinsipnya menyambut baik apa yang dilakukan oleh tim ekonomi kerakyatan, tapi jangan dilupakan juga yang di depan mata yang sumber pendapatan asli daerah kita, misalkan rumah sakit jangan terbengkalai, misalkan pelabuhan Pelang Baru jangan terbengkalai, kan seperti itu kan. Nah, UMKM yang lain juga itu kita dorong kan seperti itu kan. Mungkin itu dulu gambarannya. Saya tadi ada menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Yudi, bahwa yang penting ini untuk kepentingan masyarakat. Ya. Pak Yudi tidak tahu istilahnya itu jangan sampai ada terjadi kepentingan yang lain. Artinya begini, saya ada banyak pertanyaan juga yang masuk ke WA saya, Pak, bahwa ini memasuki tahun-tahun politik loh. Kenapa ini di ujung waktu ekonomi kerakyatan, ya kan? Kemudian masalah karet gitu kan, yang secara waktu tentu saja membutuhkan waktu yang agak panjang. Begitu ya, agak panjang. Kemudian di media juga disebutkan bahwa Pak Bupati, wah kita memiliki pelabuhan, kita memiliki fasilitas. Dalam kepala mereka kan yang bertanya ke WA saya, pelabuhan ini memang sudah aktif ya katanya kan. Nah, malam inilah kita diskusikan apakah pelabuhan sudah aktif atau belum. Nah, seperti yang kata Pak Yudi katakan tadi, sepanjang tidak ada kepentingan lain, hanya memang murni kepentingan masyarakat gitu kan, bahwa ini sangat baik. Tapi persoalan yang muncul di belakang yang jadi pertanyaan banyak orang, kenapa di usia senja? Jadi saya akan coba menjawab lagi dari pertanyaanmu Yandi tadi. Tadi saya sudah mengatakan, memang kalau ini dinilai dari segi perspektif manapun bisa saja kan. Iya. Dari perspektif politik juga bisa, dari perspektif yang lain-lain juga kan bisa begitu kan. Yang menjadi persoalan adalah apakah itu memang ada kepentingan yang lain? Oke, silahkan saja. Tapi jangan ada konflik interest, ada kepentingan di sini kan. Artinya memang ini mendorong untuk sebagaimana ekonomi rakyat ini bisa berjalan dengan bagus gitu kan. Nah artinya apalagi ini kan turunnya kan nggak tanggung-tanggung nih. Bupati langsung dengan sekda loh. Ditambah lagi dengan banyak pihak-pihak yang dari instansi terkait yang lain kan. Yang hadir gitu kan. Ya tim ekonomi kerakyatan ya. Ini semua turun termasuk ketuanya Pak Sekda. Cuman juga banyak pertanyaan yang masuk ke WA saya. BPKP lagi di Bartim loh kata mereka. BPK lagi di Bartim loh kata mereka. Ya kita lebih fokus kepada yang pada arah ke ekonomi kreatif tadi, ke ekonomi kerakyatan tadi ya. Oke ya, berarti kita melihat niat baiknya dulu aja ya. Ya kita melihat baiknya aja dulu kan. Niat baiknya ya.
Oke. Kita melihat niat baiknya. Jadi kepada yang menyampaikan via WhatsApp kepada saya malam ini bisa didengarkan bahwa kita melihat niat baiknya. Betul yang Anda pertanyakan, tim BPK ada di Batim, mereka tim sedang ke Kalbar. Mungkin bersesuaian jadwalnya, begitu kan? Kemudian ada mempertanyakan ini sudah di usia senja, kok membuat pabrik itu perlu pengkajian, perlu tahapan-tahapan ya kan, dan itu bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun. Katanya ini kan sampai 2023 sudah selesai, bagaimana ini katanya ya kan? Nah ini yang jadi pertanyaan. Mungkin sedikit lagi Pak Yudi menegaskan. Oke. Memang bisa saja publik isu itu memainkan seperti itu kan, ada apa sebenarnya ini kan berkaitan dengan, karena ini masa-masa sudah mulai merapikan karena masuk tahun politik kan seperti itu. Betul, makanya kita mau meluruskan gitu kan, memasuki tahun-tahun politik itu begitu rawan. Bisa aja kalau hal seperti itu, makanya saya bilang tadi ditinjau dari manapun bisa aja kan. Cuma masyarakat itu kan saya kira sudah cukup cerdas lah melihat kan. Karena gini, kenapa saya bilang untuk melakukan usaha ini, artinya mendirikan sebuah pabrik itu kan dia harus ada studi kelayakan dulu. Ya, studi kelayakan itu kan perlu waktu dia, perlu proses, perlu waktu kan gitu kan. Perlu waktu kan, artinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lalu juga nanti apakah itu dikelola melalui Prusda kan itu masih dalam proses juga kan. Perdanya masih belum kita godok juga. Gitu kan. Tempatnya juga disesuaikan dengan tata ruang. Tempatnya juga disesuaikan kan. Ini kan banyak ini. Betul. Banyak. Cuma tadi yang seperti yang saya katakan, saya sih menilai niat baiknya tadi. Niat baiknya. Kita lihat terlebih kepentingan yang lain itu masyarakat bisa menilai kan. Karena saya sebagai Komisi 2 sangat mengapresiasi kalau memang iklim investasi di Batim itu dimudahkan. Karena kita menghendaki perekonomian kita itu lebih bagus. Makanya saya bilang kita ke Kalbar jauh-jauh itu kan jangkanya mungkin perlu waktu. Yang di depan saja dulu sendiri kan, misalnya rumah sakit ini kan sumber PAD juga. Betul. Ini loh dikelola yang di pelabuhan juga kan. Itu yang dikelola parkir juga yang lain-lain kan, itu kan dikelola juga pajak-pajak yang lain. Itu kan sumber pajak PBB dengan BPHTB. Itu kan sebenarnya di depan mata loh itu yang hal itu, dan itu bisa dieksekusi sudah. Nah, jadi maksud saya itu sekali lagi saya tegaskan, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dan saya menilainya dari niat baiknya itu memang bagus. Cuma maksud saya yang di depan mata ini sumber PAD ini itu yang didorong. Terutama rumah sakit ini bukan sumber PAD ya, tapi di sini adalah ketergantungan masyarakat untuk nyawa manusia kan. Tapi di situ ada PAD juga, BPJS kita jalan kan. Begitu juga PBB kita, BPHTB kita, pajak penerangan jalan kita, waduh luar biasa itu sebenarnya. Ya lampunya pada hidup Pak. Nah itu maksud saya kan seperti itu. Jangan gajah di seberang lautan. Gajah di depan mata, semut gajah di depan mata, semut belum kelihatan. Nah, seperti itulah. Oke, tahan sebentar Pak Yudi. Semakin menarik ini. Pengamat sosial kita, Bung Muhammad Cornelius. Masyarakat juga jarang tidak mengenal beliau ini. Iya. Bung Cornelius. Halo. Iya, Pak Yandi. Iya. Oke. Silakan. Anda sebagai pengamat politik, pengamat sosial, ini tahun 2022 memasuki tahun-tahun politik. Pak Wahyudi itu tadi sudah panjang lebar tadi. Sudah panjang lebar menjelaskan gitu ya. Jadi kita tapi kan dengan Bung Cornelius kan senior, orang lapangan. Iya. Oke. Iya kan? Artinya orang lapangan gitu kan. Jadi begini, pertanyaannya bukan itu. Saya hanya mengantarkan saja. Pertanyaannya adalah investasi akan dipermudah. Bahasa ini masuk, ada banyak pertanyaan ke WhatsApp saya. Berarti kemarin sulit ya katanya. Bagaimana menurut pandangan Bung Cornelius? Jadi begini, menurut
kita, Bang Jendi, kalau perizinan dipermudah itu Presiden kemarin sudah menyatakan bahwa semua perizinan di Republik ini kalau ada yang ingin berinvestasi harus dipermudah. Nah, kemarin pada waktu itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang dari Cina itu ingin berinvestasi ke Indonesia, tapi nyatanya mereka ada yang ke Kamboja, ke Vietnam, dan sebagainya. Padahal mereka sangat minat. Itu karena kesulitan. Maka terbitlah instruksi Presiden. Tapi dipermudah kalau memang dia serius. Itu sudah lama 1 tahun yang lalu hampir. Ini adalah kampanyenya Pak Jokowi, kemudian dituangkan dalam program kemarin itu program pemerintahan beliau, kemudian dibangun sebuah sistem online, perizinan online gitu kan. Kemudian inilah yang dimaksud perizinan dipermudah. Hanya saja mungkin ada proses keterkaitan nanti dengan daerah, misalnya izin lokasinya gitu kan, surveinya, tindak lanjut persoalannya yang di daerah itu mungkin yang agak sulit ya Pak. Ya itu dia, makanya kalau sekarang dulu itu birokrasinya tentu segala perizinan kalau membuat pabrik itu ngurus izinnya aja bisa 2 tahun baru ada nah itu yang maksud Presiden itu. Nah jadi sekarang berkaitan yang di Bendul Timur, tim ekonomi kerakyatan berangkat ke Kalimantan Barat, artinya ingin informasi mendirikan pabrik karet di Bendul Timur. Nah ini kan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi atau Pak Yandi tadi kan harus lihat kajian. Jadi kajiannya apa itu yang bisa ada apa-apanya di penghujung. Nah kalau membangun pabrik karet itu contohnya harus dibangun itu dulu kebun karetnya. Nah kalau kebun karetnya memadai atau sekarang kan coba kita lihat. Kalau karet Baritu Timur itu kalau mau dibangun atau Pemdanya yang mau bangun atau investor yang mau bangun, ini pertanyaannya. Ya, biasanya berdampingan ya, ada perkebunan inti rakyat nanti kan, kemudian ada kebun rakyat itu sendiri gitu kan, kemudian ada memang kebun yang memang dikelola oleh mereka mungkin sebagai hak guna usaha mereka dalam rangka untuk menopang kekurangan material-material yang nanti tidak bisa memenuhi kontrak, mereka mengambilnya dari luar. Kemudian untuk bersaing harga, di sini BUMDes nanti juga akan dilibatkan, tapi akan saya tanyakan ke Bung Kupriyoso keterlibatan BUMDes itu nanti sejauh mana dasarnya gitu kan. Tapi yang jelas begini, banyak WA masuk, bahkan ini dibahas di grup-grup WA yang secara profesional didiskusikan. Kalimatnya sederhana sekali, Pak. Kalimatnya sederhana sekali. Saat ini perizinan akan dipermudah untuk para investor. Pertanyaannya kemarin sulit ya. Nah, itu dia maksud saya tadi, maksud arti itu secara umum lumrah lah. Kenapa di ujung periode mau dipermudah? Nah itu dia. Jadi kita secara pribadi, arti kita kan niat baiknya kita apresiasi seperti apa. Tapi saya sangat pesimis nih, kita jujur aja, kita bahasa akar rumputnya sangat pesimis. Kalau untuk membangun pabrik karet, artinya untuk Bendul Timur itu saya anggap di penghujung ini sudah itulah. Tapi kita tidak banyak basa-basi ini, kita sangat pesimis. Masalahnya begini, dari kasat mata tidak usah harus pakai kajian yang bertele-tele. Pertama, seputaran Bendul Timur itu pabriknya sudah ada di Bendul Selatan, satu. Nah ini dari investor misalnya, yang invest akan membangun ini. Kedua itu di Tanjung, dekat. Ketiga Haruyan. Apa harus membangun di Bendul Timur? Tapi ini memang beliau mengejar target karena ada salah satu visinya membangun pabrik. Nah, itu dia yang maksud saya itu. Nah, kalau beliau ya mungkin oke-oke saja niatnya, tetapi kalau di investor tidak akan mungkin.
Nah, tidak akan mungkin karena ini kan pasti lari ke sana kemari. Ada yang ke Bersel, ada yang ke Tanjung, ada yang ke Aruyan. Jadi mana yang di apa? Yang di timur. Nah, jadi kalau ingin itu sebetulnya dari awal kemarin. Dari awal itu, kalau ingin dari awal pemerintahan itu yang itu kalau yang benar dari awal benahi dulu kebunnya. Nah, kalau selisih harga dengan jangka perjalanan 2 jam itu tidak terlalu signifikan. Ini kajian kita yang awam saja, Pak. Kajian kita yang awam. Ke Beritu Selatan 2 jam, ke Tanjung 1,5 jam, bisa 1 jam dari sini sudah sampai pabrik ke Tanjung. Jadi tidak signifikan harus mendirikan di Beritu Timur. Nah, kalau ingin lalu bangun kebunnya dulu, baru bikin pabriknya. Nah, itu kalau tidak ada apa-apanya. Nah, ini di penghujung ini ya pertanyaannya. Pada prinsipnya kita setuju ya Pak Cornelius ya, bahwa kita memiliki pabrik karet itu kita senang gitu kan. Sehingga ada pertanyaan di sini. Pada prinsipnya dulu itu kita setuju seperti apa yang dikatakan oleh Pak Wahyudi gitu kan. Hanya saja yang agak membingungkan ini di ujung senja. Di ujung ini sudah arti kita, makanya kita sangat pesimis lah. Sudahlah, bahasa kita mau buang kulit tanpa isi itu jujur saja. Kita sangat pesimis itu akan terwujud. Jadi mungkin ini ada maksud lain. Jadi ada maksud lain. Sebentar, tahan. Ada maksud lain. Ini apa maksudnya, Bung Cornelius? Ya, biasalah sudah secara umum lah penghujung itu ada bahasa-bahasa lain yang artinya bersembunyi di balik perjalanan itu. Bersembunyi di balik perjalanan. Oke, tahan dulu ya. Tahan dulu. Kita ke Bung Kupriyosa. Halo, malam ya. Bung Kupriyosa. Anda sebagai mantan Ketua BUMDes kalau tidak salah ya. Iya. Betul ya? Ya. Oke. Salah satu poin yang dihasilkan dari perjalanan studi banding ini adalah BUMDes harus MOU nanti. BUMDes desa dan kecamatan yang memiliki potensial karet agar dapat mengelola pembelian karet. Artinya yang menampung, yang membeli adalah BUMDes ikut terlibat. Pengalaman Anda selama di BUMDes, apakah ini memungkinkan saat ini? Dari segi permodalan, dari segi kemudian dari segi kepengurusannya gitu, fasilitasnya. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Salam hormat Pak selaku anggota legislatif Kabupaten Beritu Timur, juga Bang Cornelius senior di Beritu Timur, dan Ibu Juita serta pendengar Radio Monika FM. Pertama-tama saya sampaikan bahwa saya adalah bagian dari warga masyarakat, bahwa saya mengapresiasi atas kinerja kepala daerah, biarpun seperti dibilang Pak Yudi tadi tidak ada kata terlambat. Apabila ada niat dan upaya itu adalah bagian dari untuk mengharapkan supaya Baritu Timur bisa sejahtera dengan visi misi Pak Bupati. Kita apresiasi itu untuk kunjungan kerja, untuk penjajakan gimana mensejahterakan khususnya petani karet. Saya tanggapi untuk menyangkut, sebelum sebagai Ketua BUMDes, saya menanggapi dulu menyangkut trik nanti, ini yang PR nanti trik dari pemerintah daerah. Kalau yang tadi sudah panjang lebar seperti dibilang Pak Cornelius, bahwa Pak Yudi sangat tahu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, baik eksekutif dan legislatif. Sebentar, saya sampai begini. Bung Kupriyosa, pertanyaan saya, kebetulan hasil studi banding ini di media dinyatakan bahwa nanti BUMDes diharapkan dapat mengelola untuk melakukan pembelian karet. Kemudian BUMDes nanti akan diupayakan dapat membuat MOU dengan pabrik karet. Anda mantan Ketua BUMDes, apakah langkah-langkah ini memang sudah pas atau bagaimana? Atau memang BUMDes juga memiliki tenaga-tenaga atau skill-skill yang dapat mengelola ini untuk saat ini? Iya. Nah itu tadi Bung Yandi, itu kesimpulannya ini saya sampaikan di sana. Apa nanti peluang BUMDes, apa nanti itu kemungkinan
yang rencana itu tidak tercapai. Nah, saya cerita dulu pengalaman saya. Nanti disimpulkan apa yang bisa atau apa yang tidak bisa nanti. Begini, sebetulnya di sini kalau bisa dihadirkan ini tokoh, ini sebetulnya saya ingat ini, Pak Yudi ini udah lama dengan saya main karet ini. Kalau kita karet udah lama ya, pengalamannya luar biasa. Ya, Pak Parjono yang sekarang masih aktif di karet, beliau itu kan anggota dewan juga dari Malintut. Sebetulnya beliau yang pakarnya juga di sini. Apa suka dukanya main di karet? Nah, saya cerita dulu Pak Yandi, saya cerita dulu. Kalau karet ini, saya rasa, saya bukan mementahkan artinya niat pemerintah daerah, itu sangat bagus, kita apresiasi. Nah, kalau sektornya dia nanti jual, pemerintah daerah, jualnya itu SIR 20, bahan baku setengah jadi, yang rata-rata udah kontrak ini. Kayak Bumi Asri Pasaman di Bontok, dia kontraknya dengan Bridgestone. Habis itu di Haruyan sama Insan Bonapit, Hoktong Balimas. Itu perusahaan yang level Asia. Kalau di Tanjung, mohon maaf, di Tanjung yang lain-lain beli pakai kontainer itu Pak Yudi itu udah tahu. Sama yang Piti Sapit itu level itu cuma nasional aja, regional aja. Itu udah ada kontrak kan? Udah ada kontrak SIR 20 bahan baku setengah jadi untuk bahan setengah jadi untuk bikin ban luar mobil dan ban dalam mobil. Sisanya untuk kebutuhan karet sintetis di domestik dan luar negeri. Nah, jadi kalau ada niatan untuk mensejahterakan masyarakat dengan mendirikan pabrik, boleh-boleh saja, bisa saja. Tapi kalau menyangkut harga karet, saya rasa pemerintah daerah tidak punya kemampuan itu. Atau tidak punya kemampuan itu karena pemerintah yang saya tahu memiliki kemampuan untuk mengontrol harga karet, itu maksud Anda? Ya, tidak bisa. Itu Pak Yudi itu yang lebih paham karena beliau itu senior saya juga di karet. Rasanya saya kenal dulu Pak Yudi. Maksud Anda dikuasai oleh pengusaha dan tengkulak? Iya, kartel kelas besar ini. Kalau kelas di Barat Timur mungkin nggak sanggup mikirnya ini. Ini mainnya nanti, ya itu saya bilang nanti ujungnya di BUMDes. Ini mainnya sudah ratusan M bahkan T. Kalau bicara cuma beberapa M, saya rasa nggak sanggup. Nah, saya lanjut dulu. Oke. Saya lanjut dulu. Kalau pasarnya ini nanti ke pabrik yang di Barat Timur ini didirikan, insya Allah terwujud. Kita harapkan terwujud. Dampaknya apa? Bukan di harga karet. Dampaknya itu harapan saya kan ke lapangan kerja satu. Nah, iya, lapangan kerja. Pajak dan retribusi daerah. Kalau harga saya pertanyakan dulu, tidak ada punya kemampuan itu. Itu pengalaman saya, mohon maaf, mungkin ini salah. Mudah-mudahan ini salah. Nah, kalau toh pabrik itu nanti sudah cipta lapangan kerja, itu kita harapkan pajak retribusi daerah udah masuk. Yang kita harapkan yang lainnya apa? Perusahaan ini nanti ada jaringannya, bahwa bahan baku ini bukan berkompetisi dengan perusahaan kaliber besar itu tadi. Suka tidak suka. BAP Group dengan Insan Bonapit Group dengan Dharma Kalimantan Jaya Group di Haruyan, dia itu satu pemegang saham. Jadi kelas di Asia ini Pak Yudi paham bahwa itu adalah perusahaan terbesar di Indonesia, di luar di Palembang. Nah, kalau ada perusahaan masuk di Barat Timur, kelas mohon maaf, beli pakai kontainer. Jualnya skala kecil, produksinya skala kecil. Jelas itu nanti kalau bermain di harga, jelas nggak mampu. Benar. Jelas nggak mampu. Itu. Tapi kalau saya ulang tadi, untuk lapangan kerja, untuk pajak dan retribusi, itu yang kita harapkan. Arahnya. Nah, dan apabila SIR 20 itu dibuat, dia akan menjual ke bukan ban seperti Bridgestone, habis itu Goodyear dan yang lain. Itu harapan saya. Kalau mereka bermain di pabrikan kayak Goodyear atau Bridgestone jelas nggak mampu. Nah, saya sampaikan lagi. Karet yang paling ringan aja kalau mau pemerintah daerah sejahtera bukan cuma untuk main di harga. Kalau main harga tipis saya rasa, tipis bisa naikkan. Karena ini terus terang
yang menentukan ini harga pasar Asia di Singapura, yang setahu saya. Ya. Itu kalau sekarang jalannya, kalau tidak salah jalan di sana sekarang itu sekitar 27 jalan 2728. Dalam artian itu harganya sekitar 13-14 ribu di pabrik. Itu saya lebih paham. Jalan itu artinya harga 100%-nya itu di Singapura SIR 20 itu udah 28.000 atau sampai 30. Berarti kalau dihitung di kita, cuma dihargai di kita berapa? Dihargai di kita, das barito ini bahan bakunya paling tinggi persen 50. Paling rendah 48. Kalau 48,50 dikalikan harga itu, ya jelas di pabrik paling banter. Kalau seandainya di Singapura SIR 20-nya dia 28.000, di pabrik paling tinggi 14.000. Dia cuma dihargai 50%. Kalau 48 di bawah itu. Nah itu artinya kita jangan terlalu jauh mengendalikan harga. Anggap artinya tidak punya kemampuan sampai sejauh mana. Tapi kalau artinya ada hal lain strategi nanti untuk menaikkan harga, mungkin kalau pemerintah daerah dibantu oleh bank, seperti saya dengar ada di 6 poin itu, bank menyediakan dana ratusan M. Kalau cuma puluhan M nggak mampu nanti berkompetisi. Itu artinya gambaran umum saya. Dan saya artinya ada menambahkan juga. Ada disampaikan oleh sebagian wartawan ke saya. Kenapa di Kalbar mahal harganya? Saya sampaikan, saya pernah ngantar ke Kalbar. Dan diantar ke Kalbar itu tidak boleh karet berbentuk bongkahan atau dalam ember. Kan begitu Pak Yudi? Itu semua yang diantar itu dia bentuk long. Apa itu? Bongkahan kecil yang dalam mangkok itu kan, kalau botol-botol aqua bekas itu. Dan tidak boleh direndam. Itu sehingga harga di Kalbar itu bedanya dengan jual di Bumi Asri Pasaman Bontok. Ini pengalaman, saya bicara pengalaman dulu. Di Bontok, di Haruyan, di Sangunapit itu bedanya 2,5 sampai 3.000. Itu alasannya. Artinya tidak boleh direndam, harus kering, kadarnya antara 55 sampai 65. Habis itu kalau cuma perbedaan harganya sekitar 2,5 sampai 3.000. Bagaimana dengan transportasi ke sana kalau begitu ya? Iya, ke sana itu 1.000 perak 1 kilo itu, makanya harus bawa ke Kalbar itu harus bawa satu truk itu minimal 8 ton Pak Yadi. 8 ton. Bagaimana kena pajak nggak? Jual? Itu kena yang pengalaman saya itu kena PPH. Kalau kita nama sendiri itu badan usaha itu nama ada NPWP-nya dia 1,5. Belum upah bongkarnya. Kalau tidak salah itu 15 sampai 20 rupiah per kilo. Oh gitu sama saja dong. Belum lagi bongkarnya Pak Yandi. Bongkar di sana itu harus ada. Apalagi kayak di Bontok. Kalau kita nggak ngasih satu truk sekian ratus ribu, mereka akan bertingkah bongkarnya itu. Oke, saya sudah bisa simpulkan. Anda mengatakan keberangkatan tim ekonomi kerakyatan ke Kalbar untuk studi banding jika ingin memperbaiki masalah harga itu omong kosong. Bukankah begitu maksud Anda? Tidak juga. Artinya trik ini modal yang besar. Modal yang sangat besar kalau mau itu kita kuasai. Nah, saya tambahkan sedikit supaya ini nggak putus. Kenapa harganya di Kalbar tadi mahal? Itu tadi transport ke sana tinggi. Kedua, susutnya lebih tinggi. Soalnya ke sana pulangnya itu hampir 1 minggu. Itu hampir 1 minggu pakai truk, lain pakai mobil minibus. Oke. Itu kalau minibus itu 4 hari pipi mampu. Kalau truk itu satu minggu baru pulang. Oke. Saya sudah paham. Saya lanjut dulu Pak Yandi. Sebentar. Supaya nanti nggak putus ini. Lalu kenapa sepanjang sejarah saya main di karet, kenapa di lokasi pabrik, sekitar lokasi pabrik itu nggak pernah mahal karet harga petani karet? Alasannya gimana? Satu, kalau diladeni oleh perusahaan terdekat,
intensitas ngantarannya ke pabrik kan sering. Kan gitu, sering. Jadi barang yang masuk itu lebih banyak ketimbang keluarnya jadi bahan setengah jadi. Konteksnya ke modal perusahaan. Kalau dia meladeni orang yang dekat, contoh, umpamanya di Bontok. Kalau mereka daerah Danau Sadar itu dari Tabakanilan, dari Patas, dari Ampah, dari apa ini Kalahien, Pararapak, dari Batapah itu diladeni harga mahal atau harga wajar, uang mereka itu biar berapa ratus miliar itu bisa habis 1 minggu. Karena intensitas ngantarnya cepat, satu. Kedua, harga nggak bisa dihargai tinggi karena dekat angkut itu kadar airnya tinggi. Dia belum susut, belum press di jalan. Itu alasannya. Nah, itu. Contoh, tanya aja semua. Tanya daerah Kalahien itu pabrik BAP. Tanya Haruyan dekat itu. Tanya di apa itu di Insan Bonapit itu, di Insan Bonapit Hoktong Balimas. Orang dari Selan, dari Danau Salak, itu mahal nggak? Mahal kita dari Barito ini ke sana. Nah itu alasannya. Oke, itu sudah politik dagang. Oke, sebentar. Tahan dulu. Kita cuma punya waktu 1 jam talkshow ini. Sebentar. Ya. Oke, saya sudah bisa menangkap. Saya akan bertanya sekali lagi dengan Anda. Tadi banding ini bagaimana agar bisa harga karet di Barito Timur meningkat. Dari cerita Anda tadi, ini tidak mungkin. Dari urasan, dari uraian, dari ilustrasi yang Anda sampaikan, ini tidak mungkin. Kalau masalah harga, ini berdasarkan pengalaman Anda bersama teman-teman, kan begitu? Iya. Artinya saya bisa menyimpulkan, ini bukan duit yang main-main kalau mau menguasai harga karet. Bukan hanya menguasai pada hilirnya saja, bukan menguasai pada hulunya saja. Dia juga harus kuasai hilir. Maksud saya, ya kan? Hulu itu bahan bakunya, hilir pabrik dan pemasoknya. Dia masuk kemana? Ini harus dikuasai jika ingin betul-betul mau memainkan harga. Jadi untuk meningkatkan harga, jika studi banding ini berangkat ke Kalbar dengan alasan persoalan ingin memperbaiki harga, itu kan berdasarkan uraian yang Anda paparkan tadi, ini tidak mungkin. Sangat sulit. Bukan sangat sulit, PAD kita aja, pemasukan kita aja 800 M sekian aja loh. Untuk semua ini. Iya kan? Ya. Artinya akhirnya apabila kita rujuk pada sisi yang lain, ini tidak mungkin. Begitu kan? Halo? Ya, begitu kan menurut Anda? Jadi saya tambahkan lagi, artinya kalau kemungkinan besar, saya bilang tadi, pemerintah daerah, kalau rencana ya boleh-boleh saja kan. Kalau rencana itu untuk berperan supaya menaikkan harga sehingga mensejahterakan masyarakat, artinya persentasenya kecil. Yang bisa mensejahterakan rakyat itu menurut saya, pengalaman sedikit saya, yang bisa itu bukan harganya. Kalau harga saya bilang tadi sangat sulit. Dan Pak Yudi nanti pasti akan menyampaikan itu. Ini yang saya tunggu. Bukan harganya. Apa itu? Bukan harganya, tapi kuantitas produksinya. Kuantitas produksinya. Bilang Pak Cornelius tadi, itu saya setuju. Caranya gini ilustrasinya. Kalau kebun lokal sekarang 1 hektar ya rata-rata lah 10 kilo. Kali 12.000, dia 120.000 per seandainya nyadapnya saya mampu 10 kilo kan. Berarti kalau kebun lokal dia 10 kilo kali 12 120.000. Saya punya dapat 1 HK 120. Nah caranya cari tanam. Dinas terkait bimbing itu apa itu? Dampingi itu sampai sukses tanam bibit unggul yang lateknya produksinya lebih tinggi. Bibit unggul. Seandainya unggul itu produksinya 1 hektar 40 kilo. Kalau 40 kilo dikali 12, dia 480 per hari saya dapat.
Oke, itu ya. Nah, Itu itu yang saya maksud. yang Itu yang saya maksud. Berarti kesimpulannya bukan dengan persoalan harga, tapi secara kuantitas produksi petani. iya, Betul kan? iya. Oke. Produksi petani ini yang lateknya supaya banyak, pengalinya dengan harga sehingga berjumlah pendapatan itu yang naik. Oke, Kalau harga saya pesimistis. Oke, Sangat saya paham. Maksud saya, Anda memang pesimistis, berarti ini tidak mungkin gitu loh. Tahan. Oke, Pak Yudi. Ternyata Anda pemain ya. Pakarnya karet ini. Artinya kalau persoalan karet ini ternyata ada terbongkar, ini sebuah rahasia besar. Bahwa Anda ternyata ahli dalam hal karet mengaret ini. Enggak, itu Pak Kapriosa aja itu yang mahir, itu saya enggak. Oke, apakah Pak Yudi sepakat bahwa ini bukan persoalan harga untuk mensejahterakan para petani karet, ini persoalan kuantitas produksi? Saya sepakat apa yang disampaikan Pak Kapriosa tadi juga dengan Bung Cornelius tadi. Memang seperti dikatakan Bung Yandi tadi kan kita tidak bisa melihat cuma hulu, hilir juga diperhatikan. Dan memang benar apa yang disampaikan tadi kan di samping kiri kanan kita ini sudah ada pabrik. Pertanyaannya peer kita sudah berapa lama yang tidak diperbaharui, yang di Sibung, yang di Batuah, yang di mana-mana itu kan sudah produksinya kan sudah menurun sekali kan. Oke. Nah pemerintah belum ada peremajaan. Jadi ketika ingin mendirikan ini, kalau memang mau, memang produktivitas kita ini bisa nggak memenuhi untuk pabrik itu nanti. Belum lagi berkaitan dengan harga. Saya sepakat dengan Bung Cornelius. Berapa sih ada cadangan dana kita di tiap BUMDes itu? BUMDes itu nanti kan misalnya bersama, berapa sih mereka bisa menyisikan di situ? Sementara mainan orang ini ratusan miliar. Berapa sih omset Bang Kalteng gitu ya? Jadi mohon maaf, artinya baguslah kan isu-isu ini kan biar membumi kan, untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan kan, biar masyarakat tuh cukup senang juga kan. Iya, karena itulah Pak Yudi tadi saya tertarik dengan sebuah kalimat. Kalau ini untuk kepentingan masyarakat, Pak Wahyudi akan apresiasi. Jadi ada sebuah kalimat bersayap sama dengan Pak Kopriosa juga, sama dengan Bung Cornelius juga, gitu kan. Apa yang dilakukan dalam kegiatan studi banding ini semua pesimis sepertinya melihatnya. Walaupun ada kalimat ini sebuah apresiasi. Ya bisa lah disimpulkan dari apa yang kami sampaikan tadi kan, terutama yang saya sampaikan gitu kan. Betul. Jadi kan kita kan tetap berprasangka baik, memberikan ketika orang melakukan niat baik itu kan bagus-bagus saja. Cuma yang namanya cara berpikir kita kan otomatis kan tidak meloncat, bertahap kan. Bertahap. Ketika mendirikan sebuah pabrik itu kan ada studi kelayakannya. Di mana yang seperti yang dikatakan tadi, kira-kira produktivitasnya ini untuk memenuhi ada nggak? Kan seperti itu. Ketika untuk memenuhi produktivitas itu, berarti kita harus membangun kebun dulu kan. Berapa sih yang ada kebun di masyarakat kan, seperti itu kan. Ya, lalu lokasinya di mana? Jadi kajiannya kan ini nanti pasarnya juga kemana kan seperti itu kan. Kan banyak. Ini nanti yang mendirikan swasta apa pemerintah daerah. Oke. Misalnya pemerintah daerah harus mendirikan Prusda dulu kan prosesnya panjang. Oke, kalau gitu saya sementara untuk mengajukan itu kan perlu ada misalnya ada perda kah atau apa kan, itu proses lagi bertahun-tahun. Jadi tidak bisa ketika sudah kunjungan langsung berdiri, nggak bisa. Ada proses lama gitu kan. Luar biasa. Panjang proses itu. Saya ingin bertanya kepada Sekretaris PPDI, perangkat desa, yang tentunya akan terkait dengan pengelolaan yang ada di desa terkait soal karet. Mbak Juwita, apa pandangan Anda
dari hasil pemaparan yang sudah dipaparkan oleh para narsum, Pak Wahyudi, Pak Cornelius, kemudian Pak Kopriyosa. Sepertinya begini loh maksudnya. Dari persoalan harga itu tidak mungkin meningkatkan harga. Studi banding ini. Jadi apa maksud studi banding ini sebenarnya? Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat malam buat kawan-kawan dan para pendengar Radio Monika FM. Berkaitan dengan tema pada malam hari ini yang berkaitan dengan studi banding yang dilaksanakan pada penghujung tahun atau di penghujung masa sepertinya. Kalau saya selaku masyarakat biasa dan saya juga salah satu petani karet, ibarat bilang orang dari dalam kandungan sudah ditakdirkan sebagai seorang pemantat atau petani karet. Dan saya mengapresiasi tujuan dari tim ekonomi kerakyatan yang konon katanya Bapak Bupati dan Sekda juga ikut. Saya sebagai masyarakat hanya ingin meminta oleh-oleh dari sana yang benar-benar untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan itu. Artinya perjalanan ke sana memang membawa sebuah perubahan buat masyarakat Barto Timur yang bergelut di bidang perkaretan secara khusus. Jadi kalau bilang Pak Kopriyosa tadi untuk harga itu min katanya. Karena banyak tahapan-tahapan yang dilalui, banyak prosedur-prosedur, banyak saingan dan lain sebagainya. Saya sedih kalau mendengarnya seperti itu. Tetapi kalau memang bagi mereka yang sudah lebih jauh menggeluti soal jual beli, baik keluar ke mana-mana sudah menjual karet, mereka sudah paham betul dengan alur dan tahapan yang dilakukan oleh pembeli karet ini. Sebenarnya kalau mau didirikan pabrik karet itu memang awal dulu. Awal pertama Dulu. Pertama yang kita lakukan itu apa? Dari pembibitan penanaman karet yang benar-benar punya potensi penghasilan yang lumayan. Jadi untuk kebutuhan Barto Timur itu pabrik karet itu bisa mencukupi. Jadi kalau karetnya saja di Barto Timur itu kira-kira tidak mencukupi, bagaimana kalau ada pabriknya nanti? Kan keteteran seperti itu. Mbak Juwita, ya. Ini masih rencana mengundang kalau mau investor masuk. Maksud Pak Wahyudi tadi, pelabuhan depan mata harus diurus. Nggak kelar-kelar nih, belum nih. Ya itu sebuah pertanyaan. Karena saya mengikuti nggak kelar-kelar. Iya. Ini yang bukan rencana, ini yang sudah diurus loh. Saya mengikuti talk show ini nggak barusan malam ini, sudah beberapa episode saya mengikuti. Yang urusan pelabuhan sebenarnya selalu sering di telinga saya itu. Dan realisasinya bagaimana? Gitu. Dan PAD yang lain juga yang berkaitan dengan PAD di Barto Timur ini juga masih banyak yang belum terlaksana. Ini mau membuat atau mengadakan seperti pabrik karet gitu. Dan sebenarnya harapan kalau buat saya dan mungkin petani-petani karet yang lain yang berdampak itu pertama untuk harga karet dan kebunnya tadi, kebun karet itu sebenarnya harus ditingkatkan. Cuman saya lebih begini aja, karena ini kan perjalanan studi banding ini kan sudah berjalan dan kita lihat aja nanti hasilnya. Jadi saya hanya mengapresiasi, saya hanya berharap oleh-oleh dari sana nanti betul-betul berdampak, artinya buat ekonomi kerakyatan secara khusus di Barto Timur. Artinya tidak ada kepentingan orang lain di atas itu yang menumpang gitu. Oke. Oleh. Kayak lagu tuh. Ya, kita sampai di penghujung waktu. Saya ingin masing-masing teman-teman tim Narsum memberikan closing statement. Tapi dari yang bisa saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Juwita, dia ingin oleh-oleh yang membawa hasil. Bagaimana ekonomi kerakyatan ini betul-betul bisa jalan. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya melalui WA atau WhatsApp.
bahwa yang namanya menghidupkan ekonomi kerakyatan itu kan dari hal yang kecil. Apa yang dari hal kecil? Bukan hanya kepada sektor real pun harus diperhatikan. Sebagai contoh, kemarin pasar mingguan mau dihilangkan, padahal itu pasar tradisional. Dan pasar tradisional adalah pasar yang memang menghidupkan ekonomi kerakyatan. Kemudian, kalau kita melihat beberapa tahun kemarin, warung-warung yang ada di sekitar kantor atau ofisnya pemerintahan begitu sepi sudah. Kantin-kantin begitu sunyi. Karena apa? Makan minum nggak ada lagi. Yang biasanya mereka mungkin melalui kantin tersebut atau warung-warung tersebut pesan kuenya. Gitu kan? Karena dimonopoli. Ini adalah ekonomi kerakyatan untuk sektor real. Jasa-jasa bengkel. Hanya berharap dari ada kerusakan mobil dari masyarakat. Yang plat-plat merah kali udah nggak ada lagi ya, udah jarang ya. Itu adalah usaha jasa masyarakat, ekonomi kerakyatan. Jadi kalau boleh jujur bicara ekonomi kerakyatan, mau meningkatkan ekonomi kerakyatan di satu sisi, tapi prakteknya, faktanya. Saya ingin closing statement dari masing-masing tim narasumber. Apa sih maksud dari studi banding di ujung periode ini? Apa sih maksudnya? Saya ingin closing statement dimulai dari Mbak Juwita. Kalau dari saya sendiri, saya berharap yang sudah direncanakan ini bukan hanya sekedar sebuah rencana, tapi akan terlaksana. Itu aja. Bagaimana bisa mungkin melaksanakan di usia senja? Iya, kita lihat saja. Kita lihat saja karena masyarakat. Oke, closing statement-nya begitu ya. Bung Kopriyosa, silakan. Ya, begini saya agak panjang sedikit karena tadi nggak lengkap. Nggak apa-apa. Kalau strategi pemerintah daerah ini menurut saya, kalau arahnya ke pabrik, kalau pabrik itu dari investor, saya rasa mereka masih memikirkan kompetitor yang besar, Bumi Asri Pasaman, Dharma Kalimantan Jaya, sama Insan Bunapit Group. Jadi mendirikan di Bartim ini masih pikir panjang menurut saya. Contohnya, pabrik di Kupang Batu tanpa itu, uang kami di situ hampir 1 miliar. Yang kabur itu sampai sekarang kan nggak balik-balik itu. Oh gitu ya. Yang kami yang Raber itu sekarang kan kabur, punya Pak Wilin itu. Uang saya sama Haji Basri kami 19 orang itu nggak kebayar sekarang itu. Itu. Dalam artian investasi di Batu Timur, kalau levelnya di bawah Bumi Asri Pasaman, di bawah Dharma Kalimantan Jaya Haruyan, di bawah Insan Bunapit, menurut saya ini mohon maaf, kemungkinan besar pikir panjang dengan waktu tersisa di masa periode beliau. Tapi kita harapkan, artinya biarpun tidak di masa periode beliau, periode berikutnya di Batu Timur akan terwujud itu. Satu. Kedua, strategi jangka pendeknya saya sepakat dengan Pak Cornelius. Lebih baik fokuskan supaya masifnya pembangunan kebun karet yang kualitas dan produktivitas serta kuantitas hasil lateknya tinggi, suka tidak suka pakai karet unggul yang paritas tertentu mempunyai latek tinggi. Itu pengalinya dengan harga pasaran rata-rata umum akan mensejahterakan masyarakat. Itu yang real ya. Oke. Itu yang real ya. Habis itu yang ketiga, strategi pemerintah daerah. Mohon maaf kita orang awam, nanti penentunya di Perindak main di situ, perbankan di situ. Kalau mau mainnya di situ, bisa saja jangka pendeknya. Mau memainkan harga. Tapi mampulah pemerintah daerah jadi kartel di Batu Timur. Jadi kartel di Batu Timur. Mainkan supaya, contoh ilustrasinya, seandainya di Batu Timur ini dalam sebulan produksinya 1.000 ton, kalau harga sekarang 14.000 di pabrik, dia perlu dana 14 miliar. 14 miliar. Itu kalau dibayar, Pak Yudi paham, kalau dibayar cash langsung di pabrik. Kalau dia bayar 2 minggu, jadi kebutuhan dana itu kemungkinan 28 sampai 30 miliar.
Kalau BUMDes, mohon maaf, bukan pesimistis. Kecuali BUMDes bersama yang unit usahanya satu sentralisasi di kabupaten, jangan per kecamatan. Karena saya tahu, saya ketua BUMDes Kecamatan Pako. Dari 100 desa yang sekarang, karena 101 desa, Dambung kan keluar dari Bartim. Jadi 100 desa. Kalau 100 desa itu punya di BHP, dana bagi hasil pajak yang masih sekarang belum dicairkan itu, cuma 10 miliar. Kalau 10 miliar sekarang ada yang, mohon maaf, BUMDes kayak dirodok, BUMDes mati, itu kan sudah mulai hilang itu. Gubernur saja itu. Dirodok itu nggak jalan. Ini mau wacanakan BUMDes mat yang di Tamiang. Nah, sementara berkompetisi sembako sejenis itu kan Haji Johan itu nggak kurang-kurang. Iya. Nah, maksud saya gini, kalau main di BUMDes, ayo bisa saja, tapi jangan macam-macam usaha. Ayo kita main di karet, dibantu lagi Pemda, Prusda atau uang inpusan dana dari perbankan. Tapi jangan main tanggung-tanggung. Dananya harus siapkan ratusan miliar. Kita, pemerintah daerah, mainkan strategi, beli karet, lalu mainkan negosiasi dengan beberapa pabrik. Siapa yang pabrik paling mahal, lempar ke situ. Kalau nggak sesuai harga, sok tahan. Jadi langkahkan bahan baku. Kalau nggak bisa langkahkan bahan baku, yang nggak mampu juga. Nggak mampu. Ini strategi, salah satu strategi. Satu, saya ulang tadi, masifkan untuk penanaman kebun sawit unggul yang berdampak produktivitas dan kuantitas produksi lateknya tinggi. Oke. Kedua, ayo patungan modal baik BUMDes, dana Prusda atau perbankan dari BPD Kalteng, siapkan dana mungkin di atas ratusan miliar. Supaya saya berulang-ulang, kalau toh itu kita bisa memainkan harga, kita sembunyikan stok kita. Kalau seandainya, mohon maaf, Insan Bunapit kekurangan bahan baku 1.000 ton. Kita punya 1.000 ton, kita lempar 500 ton. Kecuali mereka, apalagi harga pasaran 14.000. Ayo kami habiskan 1.000 ton. Kalau harga 16.000. Pemerintah daerah punya kemampuan backup dana. Oke. Nah itu saya orang bocoran strategi itu supaya main jangka pendek. Kalau pabrik itu ranahnya nanti investor. Investor ya. Mereka punya hitung-hitungan. Kalkulasi mereka masuk atau enggak itu mereka. Kalau Pemda juga strategi terakhir mendirikan pabrik sendiri seperti dibilang Pak Yudi, dengan nanti artinya regulasi yang agak panjang nanti diperdakan, apakah nanti Prusdanya itu investasinya berapa modal di situ, siapa komposisi manajemen di situ kan baru akan jalan. Tapi kalau main jangka pendek saya rasa di perusahaan belum bisa. Kalau 1-2 tahun belum. Oke. Kecuali beli pabrik kami yang Raber tutup di Putu Wilas di Kupang Baru itu kan sudah ada pabriknya, tinggal lanjutkan take over aja. Kecuali itu. Terima kasih. Oke. Bung Cornelius, silahkan closing statement-nya. Saya sangat pesimis. Titik. Artinya kalau membangun pabrik karet. Nah, jadi kalau yang lain-lain ya walau-walam. Harga dan pabrik karet, Pak. Kalau karet sudah saya pesimis. Jadi perjalanan itu sia-sia, buang-buang uang aja. Perjalanan yang ada ini untuk studi banding sia-sia dan buang-buang duit. Closing statement terakhir untuk Pak Yudi, legislator kita. Silakan. Suaranya tadi kurang begitu jelas. Tapi gini, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Tapi jangan sampai ini menjadi publik isu saja kan. Artinya karena tahapan itu kan terlalu panjang. Artinya sama seperti yang saya katakan, berat kalau untuk kita mendirikan pada periode yang ini. Saya kira itu aja. Berat mendirikan pada periode ini. Dan ini jangan dijadikan publish issue. Sebuah closing statement yang sangat tegas dari semua narsum. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Mbak Juwita mengatakan, semoga sesuai rencana. Rencana dan rencana. Rencana juga banyak. Rencana pelabuhan,
rencana Desa Damung, rencana apalagi banyak sekali ya. Kalau cuma rencana. Tapi Mbak Juwita berharap semoga ini bukan rencana, tapi dari segi waktu, kata Bung Kopriyosa. Apa ini mungkin? Ada strategi yang harus dicermati. Ada semacam pencermatan yang mendalam untuk mendirikan pabrik karet, bahkan untuk meningkatkan harga. Bung Kopriyosa juga mengatakan, ini hampir tidak mungkin. Ini hampir tidak mungkin. Itu langsung ditegaskan oleh yang namanya tokoh kita, Bung Cornelius. Wow, saya pesimis. Studi banding ini hanya jalan-jalan, hanya buang-buang duit. Ini sia-sia. Dan Pak Yudi, closing statement-nya secara tegas mengatakan, jangan jadikan ini publis isu. Sebaiknya memang niat baik ini untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Adil Katalino Bacuramin Kesaroga Basengat Kajubata. Harus.